Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gias Deva Rarafa Putra dari kelas Gedung 1 dengan 3 NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah koordinat dari Google Earth Pro ke Civil 3D. Kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya. Oke, untuk hal-hal yang harus disiapkan ya, yang pertama itu yang pasti ada Civil 3D, yang kedua itu Google Earth Pro-nya, yang ketiga teman-teman bisa siapkan spreadsheet ataupun Excel, dan yang keempat teman-teman siapkan yang namanya ini GPS Visualizer. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama kita masuk ke Google Earth Pro-nya. Setelah itu teman-teman tandain teman-teman harus udah tahu titik di mana aja yang bakal teman-teman pilih, lokasi mana yang bakal kalian pilih untuk dijadikan tempat survei. Di sini saya pilih di daerah Kota Bandung ya, di Jawa Barat. Ini daerah Dago tepatnya, di Dago. Nah, Dago ini termasuk dataran tinggi juga ya, karena ini banyak lembah juga, terus juga mungkin cukup terjal juga di sini. Teman-teman bisa add pad untuk menambahkan titik penembakannya. Yang ini add pad, setelah muncul kotak, teman-teman tembak aja sekitaran lokasi surveinya. Jadi teman-teman semua, kalau kita makin banyak titik yang digunakan untuk menembak, maka nanti hasil penembakannya itu atau output di civil 3D-nya itu semakin bagus juga, alias semakin rapi. Karena tiap elevasi dan tiap elevasi dari tempat surveinya itu kita lakukan pengukuran, maka nanti data yang didapatkan lebih detail juga sama output di civil 3D-nya juga sudah pasti lebih rapi. Oke, ini udah saya tandain titiknya di mana aja yang akan saya lakukan survei. Jadi teman-teman di sini langsung aja ganti nama pad-nya yang tadinya untitled pad. Ini misal saya ganti jadi data survei eh, tugas IUT. Oke, kita langsung oke aja di sini. Nah, di sini udah ada di places ya. Data survei tugas IUT, teman-teman klik kanan untuk save dan save place as. Nah, ini udah ada, teman-teman save as type-nya itu filenya itu dalam bentuk KMZ ya. Dalam bentuk KMZ, jangan yang KML. Kita pilih KMZ, save. Nah, kalau kayak gini datanya udah ke save dan teman-teman bisa masuk ke tadi Google Chrome untuk ke GPS Visualizer. Di tampilan utama dari GPS Visualizer adalah seperti ini, dan teman-teman bisa pilih yang convert a file. Di sini convert a file. eh, Oke. Di sini tampilannya kayak gini.
teman-teman pastiin bahwa output formalnya itu dalam bentuk plain text. Plain text, setelah itu plain text delimiternya itu tab, plain text output unitnya itu metric, dan at dem elevation datanya itu teman-teman pilih best available source. Selanjutnya cari yang output UTM coordinates-nya itu dijadiin yes. Oke, kalau udah semua teman-teman langsung pilih filenya aja yang tadi udah di save. Hmm, data survei tugas IUT. Nah, yang KMZ kita convert sampai nanti muncul eh, koordinatnya. Nah, ini udah ada nih teman-teman semua. Outputnya kayak gini bentukannya. Setelah itu kita download aja. Nah, ini udah ke download. Dan di sini ada type, latitude, longitude, UTM zone, UTM esting, dan lain-lain. Nah, karena saya mengambil daerah pengukurannya di Kota Bandung, jadi UTM zone-nya itu 48, 8S ya. Latitude, longitude itu adalah koordinat di titik aslinya. Seperti itu. Nah, kita kalau udah buka file yang ini, nah ini kita Ctrl A aja, di select semua. Setelah itu kita copy. Teman-teman bisa langsung masuk ke spreadsheet. Boleh spreadsheet, boleh dari Excel ya, teman-teman bebas pilih. Nah, ini udah kayak gini. Sorry, belum. Nah, jadi yang bakal kita pakai itu adalah tiga ini. UTM Esting, UTM Northing, dan juga altitude-nya. Sisanya ini dan juga ini kita hapus semua. Jadi yang ABCD ini kita hapus. Yang ini atasnya kita hapus juga. Ini juga kita hapus. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin bisa dirapihin lagi ya teman-teman. Jadi biar enak juga dilihatnya. Hmm, nah, ini kita bisa rata tengahin semua. Kalau udah, kita ganti aja kali ya namanya. Jadi survei IUT. Kalau udah kita download filenya. Nah, downloadnya itu dalam bentuk CSV atau comma separated values. Oh, udah. Nah, udah ke download survei youth-nya. Kita setelah download file CSV dari spreadsheet ini, kita langsung masuk ke Civil 3D-nya. Nah, pastiin filenya kosong dan teman-teman di sini bisa setting dulu ya. Setting drawingnya. Nah, eh, kalau misalkan teman-teman pertama kali buka file itu kan pasti kayak gini ya bentukannya. No datum, no projection. Nah, yang no datum ini teman-teman ubah ke UTM WGS 84 datum. Setelah itu, yang 1N ini teman-teman ganti jadi 48S karena kita melakukan penembakannya itu di kota Bandung, di mana Bandung itu masuk ke zona 48 ya, 48 South atau Selatan. Apply, oke. Nah, setelah itu prospektor, sorry, ke insert dulu, point from file, teman-teman bisa masukin file yang CSV tadi.
Nah, ini survei IUT, open. Oke, kalau udah add point to point group, namain aja IUT di sini. Kalau udah oke. Nah, kalau udah setelah itu teman-teman masuk ke sini point group, properties, IUT, oke. Nah, teman-teman buat surface-nya jangan lupa kita bisa masukin dulu kali ya di sini titiknya. Nah, ini kan banyak banget ya titik yang kita tembak tadi. Nah, kita bisa tahu nih surface-nya kayak gimana dengan cara kita create surface. Di sini kita namain iot lagi aja. Tunggu berguna, udah, oke. Nah, setelah itu kita cari di sini point group ya. Point group, add yang iot ini, oke. Nah, ini kan bisa tahu nih kita konturnya kayak gimana. Nah, ini kontur dari lokasi tadi yang kita lakukan survei untuk pengamatan. Nah, kita bisa tahu detail konturnya itu dari sini, teman-teman semua. Teman-teman ke annotate, add label, surface, konturnya single aja biar teman-teman bisa nentuin. Hmm, nah, di sini. Nah, ini kan ketinggiannya 1034,0. Selain itu di sini juga ada 1028. Di sini ada 1030. Di sini ada 1032. Di sini juga bisa ada 1026, 1024, 1022, dan di sini 1020. Di sini juga masih ada. Ini kita perkirakan mungkin 1018 kali ya. Ya, 1018 ini selisih sekitaran 2 meter kali ya, sekitaran 2 meter. Nah, udah habis. Ya, inilah eh, kontur yang kita dapatkan dari tadi survei. Nah, kita juga bisa mengubah settingan dari si konturnya ini, baik dari kontur intervalnya ataupun dari ketebalan garisnya. Caranya, kalian select aja di sini, klik kanan, edit surface style. Teman-teman bisa edit di sini kontur intervalnya, mau jadi 2 atau 10. Ini saya ubah aja jadi 5. Oh, 6 di sini. 2 dan 6 sama kontur smoothingnya ini kita buat true dan kita ratain ke sebelah kanan. Setelah itu teman-teman juga bisa mengubah ketebalan dari garisnya dan juga warnanya. Konturnya warna hijau, mungkin untuk kontur mayornya kita ubah jadi kuning dan kontur minornya kita ubah jadi warna merah. Untuk ketebalan garisnya dari border itu sekitar 0,5 teman-teman. Nah, di sini yang mayor kita bisa jadiin 0,3 dan yang minor kita bisa jadiin 0,15. Oke, kalau udah semua kita apply, kita oke. Nah, ini kan bisa kelihatan teman-teman semua. Yang kuning ini tadi yang mayor ya, apa yang minor? Yang kuning itu yang mayor ya, betul. Yang mayor kuning, yang merah itu minor. Berarti yang merah ini adalah minor, yang ini adalah mayor. Turnya seperti itu. Jadi konturnya kayak gini. Mungkin ya segini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.